teman-teman, kita dari Universitas Internasional Batam, tepatnya dari 2G AMMG. Hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengedukasi kalian seputar pajak. Sudah siap guys? Mari kita simak video selanjutnya. Apa sih undang-undang yang mengatur soal pajak, dan apa arti dari pajak itu tersendiri? Hai guys, saya Jackson. Jadi apa sih undang-undang yang mengatur perpajakan Indonesia? Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Arti pajak itu apa sih? Jadi arti pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi dari pajak itu apa sih? Halo, nama saya Vigo Winderko. Fungsi dari pajak itu apa sih? Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Dan ada berbagai fungsi pajak sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara itu membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri yang dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Dan pemerintah itu menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem apa yang dianut dalam perpajakan di Indonesia? Sistem apa sih yang dianut di dalam perpajakan di Indonesia? Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, ada self-assessment system. Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya itu adalah jenis pajak PPh dan PPN. Yang kedua ada official assessment system. Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan oleh pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga ada withholding assessment system. Pada withholding assessment system ini, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system ini adalah seperti pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi untuk pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system ini di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Apa saja jenis-jenis pajak?
Apa saja sih jenis-jenis pajak? Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak dan juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat itu dikelola dari Direktorat Jenderal Pusat atau DJP Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang meliputi pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pajak daerah ini yang meliputi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, perorangan maupun badan usaha. Contohnya itu seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya itu seperti pajak penjualan atas barang mewah. Bagaimana cara melapor pajak? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara melapor pajak bagi kalian yang sudah bekerja. This is our tutorial. Yang pertama kita ke Google, setelah itu kita ketik DJP Online. Nah, lalu kita pilih yang paling atas. Kita close dulu. Berikut, jadi ini berikut tampilan dari DJP Online. Bagi kalian yang belum punya password, kita registrasi dulu dengan cara klik belum registrasi. Lalu kalian tinggal masukin NPWP-nya, EVIN, dan password keamanannya. Nah, jadi EVIN ini berguna di sini, guys. Kalau misalnya kalian udah isi semua, nanti akan masuk ke tampilan isi password. Kalian tinggal isi password, lalu kalian kelar deh. Baru sekarang saya back dulu. Sekarang kita masukin dulu nomor NPWP-nya dan password. Setelah kita isi password dan NPWP-nya, kita isi kode keamanannya dan login. Nah, berikut tampilan awalnya. Untuk melaporkan pajak kalian tinggal klik lapor. Setelah klik lapor, lalu isinya kan banyak nih. Kita pilih yang e-filing. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan untuk melaporkan pajak. Kita tinggal ke bagian buat SPT-nya nih. Tinggal isi deh sesuai perintah. Lalu kita tinggal tekan SPT 1770S. Lalu tekan selanjutnya. Dan tinggal isi deh. Jumlah stepnya ada 18. Kalian tinggal isi sesuai dengan formulir yang kalian dapat dari perusahaan. Bagaimana cara membayar pajak? Setelah kalian lapor pajak dan ternyata hasilnya kurang bayar, otomatis kita bayar pajak tersebut. Lalu bagaimana sih cara bayar pajak yang benar? Nah, yang pertama, tekan nama, baru profil, lalu klik bayar, lalu pilih e-billing. Nah, ini tampilan dari e-billingnya. Karena tadi berhubungan dengan pajak penghasilan, setelah kita bekerja, berarti kita pilih PPh pasal 21. Lalu pilih masa, lalu masa pajaknya Maret, baru tahun pajaknya 2022. Baru isi deh jumlah setor kekurangan pajaknya, misalnya 50.000. Setelah itu kalau udah, tinggal buat kode billing. Isi kode billingnya, submit, baru cetak. Nah, setelah itu akan muncul PDF untuk kita cetak. Nah, saya tunjukin nih tampilan PDF-nya seperti apa.
Lalu kalian bisa bayar ini lewat Tokopedia, Shopee, bank, maupun kantor pos. Nah, tadi kan kalian udah tahu cara lapor dan bayar pajak. Jadi terakhir lapor dan bayar pajak pribadi itu tanggal 31 Maret. Jangan sampai lupa ya guys, nanti kalian bisa kena denda loh. Masa udah gampang kalian masih mau kena denda? Sekian video dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and share.